Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran hari ini, Ibu akan membahas mengenai semangat beribadah dengan meyakini adanya hari akhir. Sudah siapkah kalian untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Sebelum masuk ke pembahasan, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama, meyakini adanya hari akhir. Yang kedua, menunjukkan sikap jujur, bertanggung jawab, adil, sesuai dengan iman kepada hari akhir. Yang ketiga, memahami makna iman kepada hari akhir. Yang keempat, menyajikan paparan keterkaitan antara beriman kepada hari akhir dengan perilaku jujur, bertanggung jawab, dan berbuat adil. Ibu akan bertanya, apa makna iman kepada hari akhir? Dan bagaimana sikap seseorang yang meyakini adanya hari akhir? Pembelajaran kali ini, Ibu akan menayangkan video dan PowerPoint. Kalian harus menyimak dengan baik-baik ya. Silakan kalian simak video berikut ini. Makna beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir adalah beriman kepada tanda-tanda hari kiamat, seperti keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, serta terbitnya matahari dari barat. Sebelum tibanya tanda-tanda tersebut, akan didahului tanda-tanda kecil hari kiamat. Di antaranya adalah diangkatnya ilmu, yaitu dengan banyak diwafatkannya para ulama, perzinaan merajalela, wanita lebih banyak daripada laki-laki, amanah akan disia-siakan, dan urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, banyak pembunuhan, dan banyak terjadi gempa bumi. Beriman kepada hari akhir juga membantu seseorang untuk tidak berlebihan terhadap dunia dan tidak menjadikannya sebagai tujuan hidup. Di antara hikmahnya juga adalah menghibur seorang mukmin yang kurang mendapatkan kesenangan dunia, karena di hadapannya ada kesenangan yang lebih baik dan lebih kekal, yaitu akhirat. Muslim.org.id. Setelah menyimak video tersebut, apa nilai terkandung dalam video yang telah ditayangkan? Ya, tentu saja makna beriman kepada hari akhir, tanda-tanda hari akhir, dan hikmah adanya hari akhir. Semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Makna beriman kepada hari akhir. Pengertian iman kepada hari akhir. Iman berasal dari bahasa Arab yaitu amana yu'minu imanan yang berarti percaya atau meyakini. Hari akhir menurut bahasa artinya hari penghabisan sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 177 dan juga disebut hari pembalasan sebagaimana dalam Quran surat Al-Fatihah ayat 4. Jadi beriman kepada hari akhir yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah akan menghancurkan alam semesta ini. Manusia akan mempertanggungjawabkan apa yang telah ia perbuat selama di dunia. Hari akhir menurut Al-Quran terbagi menjadi dua. Yang pertama, kiamat sugro, dan yang kedua, kiamat kubro. Kiamat sugro ialah peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk, termasuk manusia yang bersifat lokal dan individu. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Imran ayat 185. Kiamat kubro ialah peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Proses terjadinya hari kiamat tersebut dijelaskan oleh Allah dalam banyak ayat, di antaranya Quran surat At-Takwir ayat 1-3, Quran surat Al-Zalzalah ayat 1-5, dan Quran surat Al-Qari'ah ayat 1-5. Dari dalil nakli iman kepada hari akhir terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 62 dan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 177. Silakan kalian buka dalam Al-Quran ya.
Yang ketiga, bukti indrawi terjadinya hari akhir. Imam At-Tabari dan Ibnu Katsir berpendapat bahwa telah diperlihatkan peristiwa-peristiwa yang menakjubkan di dunia sebagaimana berikut ini. Yang pertama, peristiwa pembunuhan yang dipermasalahkan oleh Bani Israel akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dengan perantara daging sapi yang dipukulkan ke tubuh orang yang terbunuh. Hal ini terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 72 dan 73. Yang kedua, peristiwa Nabi Ibrahim dan burung-burung yang dicincangnya kemudian diletakkan di tiap-tiap bagian di atas bukit. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Panggillah, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera." Hal ini terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 260. Kedua informasi di atas telah dijelaskan dalam Al-Quran, tetapi bukan merupakan berita langsung bahwa hari akhir akan datang, melainkan informasi historis atau sejarah tentang peristiwa yang pernah terjadi dan menjadi bukti secara indrawi bahwa kiamat pasti datang. Periode hari akhir. Yang pertama, alam barzah. Alam barzah adalah batas alam dunia dengan alam akhirat dan disebut juga dengan alam kubur. Yang kedua, yaumul ba'ats, yaitu hari kebangkitan di mana proses dibangkitkannya seluruh makhluk dari alam kubur. Yang ketiga, yaumul hasyr, yaitu hari berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya masing-masing. Kemudian semua manusia digiring ke tempat yang luas, yaitu padang mahsyar. Yang keempat, buku catatan. Setiap manusia di alam mahsyar mempunyai buku catatan atau kitab perjalanan hidup yang sudah dicatat malaikat raqib dan atid. Kitab catatan ini berisi semua perbuatan dan perkataan manusia sewaktu hidup di dunia. Yang kelima, yaumul hisab dan mizan. Yaumul hisab adalah hari ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan semua amalan di akhirat untuk dihisab. Segala dosa besar dan kecil dihitung dengan seksama dan teliti. Ketika amalan mereka dihitung, anggota tubuh mereka ikut menjadi saksi. Tahapan selanjutnya adalah mizan. Mizan adalah timbangan yang adil berisi kebajikan dan kejahatan yang telah diperbuat setiap manusia. Setiap orang ditimbang amalnya dengan seadil-adilnya. Yang keenam, asirat, yaitu jembatan yang terbentang di atas neraka menuju surga. Mudah atau sulitnya seseorang melewati asirat itu tergantung kepada amal yang telah dia perbuat. Yang ketujuh, yaumul jaza, yaitu suatu hari ketika semua manusia akan menerima balasan Allah Subhanahu wa taala. Balasan yang diterima sesuai dengan amalnya selama ia hidup di dunia. Dan yang terakhir yaitu surga dan neraka. Mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan menerima balasan yang setara, yaitu berupa surga. Surga disediakan oleh Allah sebagai karunia kepada hambanya. Dan adapun orang yang selama hidup di dunia lebih banyak mengerjakan perbuatan jahat, maksiat, tercela, dan kafir terhadap Allah, kufur kepada ajaran dan kenikmatan Allah, maka ia akan menerima balasan yang sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya. Hakikat beriman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima yang harus diyakini oleh setiap umat Islam. Segala perbuatan yang dilakukan oleh setiap manusia, baik maupun buruk, akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Oleh sebab itu, keimanan kepada hari akhir hendaknya dijadikan landasan utama untuk menyadarkan diri agar selalu taat kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat dan hadis yang memerintahkan agar meyakini datangnya hari akhir. Di antaranya Quran surat Al-Baqarah ayat 4 yang artinya, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau dan mereka yakin akan adanya akhirat. Iman kepada hari akhir berarti percaya dengan sepenuh keyakinan bahwa kehidupan yang kekal hanyalah di akhirat. Hikmah iman kepada hari akhir. Yang pertama, muncul rasa kebencian yang
kepada kemaksiatan dan kebejatan moral yang mengakibatkan murka Allah di dunia dan di akhirat. Yang kedua, menyejukkan dan mengembirakan hati orang-orang mukmin dengan segala kenikmatan akhirat yang sama sekali tidak dirasakan di alam dunia ini. Yang ketiga, senantiasa tertanam kecintaan dan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan mengharapkan maunahnya pada hari akhir, pada hari itu. Yang keempat, senantiasa termotivasi untuk beramal baik dengan ikhlas. Yang kelima, senantiasa menghindari niat-niat yang buruk apalagi melaksanakannya dan menjauhkan diri dari asumsi-asumsi yang mengkiaskan apa yang ada di dunia ini dengan apa yang ada di akhirat. Perilaku yang menggambarkan kesadaran beriman kepada hari akhir. Yang pertama, menyadari bahwa semua perbuatan selama di dunia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Untuk itu, segala sikap dan perbuatan yang kita lakukan harus selaras dengan tuntunan agama. Yang kedua, meyakini bahwa manusia itu sangat kecil di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa taala sehingga diharapkan dapat menghilangkan sikap takabur atau sombong dalam dirinya. Yang ketiga, selalu berusaha melakukan amal soleh dan menghindari segala perbuatan yang bertentangan dengan norma agama. Yang keempat, membiasakan diri dengan akhlakul karimah seperti mawas diri, rendah hati, peduli kepada sesama, dan lain-lain. Yang kelima, selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan melakukan ibadah seperti sholat maupun dengan ibadah sosial, yaitu semua kegiatan yang bermanfaat bagi sesama. Yang terakhir, termotivasi untuk selalu bekerja keras dan menjauhi kemalasan. Nah, kesimpulan dari materi yang telah Ibu sampaikan ialah beriman kepada hari akhir, meyakini akan kehancuran alam semesta ini. Manusia akan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, sehingga ia harus berhati-hati dalam melakukan segala sesuatu dan harus sesuai dengan ajaran agama Islam. Hari kiamat itu pasti akan terjadi, namun kita tidak tahu kapan terjadinya, hanya Allah lah yang tahu. Maka kita harus menyiapkan amal-amal yang baik sehingga dimasukkan ke dalam surganya Allah. Sekian yang dapat Ibu sampaikan, mohon maaf bila banyak kekurangan. Untuk tugas kali ini, Ibu sudah membuat soal. Kalian harus mengerjakannya dengan jujur dan bertanggung jawab. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.